Berikut adalah LKPD atau lembar kerja prasajidik yang harus kalian kerjakan pada hari ini atau pada pertemuan ini. Secara sesuai dengan materi pembelajaran kita, yaitu pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Dan secara khusus atau secara spesifik terdapat 2 tujuan. Yang pertama, tujuannya yaitu agar kalian tahu dalil tentang hukum penyelenggaraan jenazah, dan yang kedua agar kalian mengetahui proses penyelenggaraan jenazah. Dalam pengerjaan LKPD ini terdapat petunjuk. Dan sebelumnya, sebelum saya menerangkan petunjuk, mohon maaf karena ada penulisan yang agak berantakan, tapi saya harap kalian bisa memahami dan itu bukan masalah bagi kalian. Petunjuknya yang pertama adalah tuliskan identitas dan lembar kerja. Itu sangat penting karena nanti memudahkan saya dalam melakukan proses penilaian agar kerjaan kalian dan nilai kalian tidak tertukar satu sama lain. Kemudian yang kedua, kalian baca petunjuk dan langkah-langkah kegiatan dengan teliti, jangan sampai ada yang terlewatkan agar kesempurnaan tugas kalian itu dapat tercapai. Kemudian yang ketiga, kalian buat penjelasan dari analisa dan identifikasi dari materi dan konten yang saya berikan pada pembelajaran hari ini. Kemudian yang keempat, kalian diskusikan jawaban dengan cermat dan tepat bersama kelompok sesuai dengan kelompok-kelompok yang saya bagikan sebelumnya. Kemudian yang kelima, kumpulkan tugas. Nah, ini kalian perhatikan dalam pengumpulan tugas, kalian harus memperhatikan waktu yang saya berikan, jangan sampai terlewatkan. Kemudian ini adalah lembar tugas. Lembar tugas 1. Dalam lembar tugas 1 ini, waktu yang saya berikan adalah 45 menit paling lama. Kemudian terdapat langkah-langkah. Pertama, langkah-langkahnya adalah kalian menganalisa dalil yang menerangkan tentang hukum penyelenggaraan jenazah. Kemudian kedua, kalian identifikasi proses penyelenggaraan jenazah. Kemudian dalam tugas 1 ini, dalam LKPD ini, tujuan saya adalah agar kalian memahami makna hukum penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang kedua adalah agar kalian mengetahui makna setiap langkah dalam penyelenggaraan jenazah. Seperti itu. Dalam kolom 2 ini adalah soalnya. Soalnya ini nanti saya jelaskan. Berikut petunjuknya yaitu isilah sesuai soal berikut. Pertama yang kita bahas adalah tentang dalil. Dalil tentang hukum penyelenggaraan jenazah. Nah, di sini ada pertanyaan kenapa. Nah, di situ maksudnya kenapa adalah umpamanya ketika kalian menyatakan hukumnya itu fardu kifayah, itu kenapa? Kenapa dia harus fardu kifayah? Kenapa para ulama itu menyatakan fardu kifayah? Seperti itu kalian jelaskan. Kenapa umpama dalam hadisnya Rasulullah itu hukumnya fardu kifayah? Itu kalian jelaskan nanti berdasarkan referensi dan acuan yang kalian temukan dengan pendapat sendiri dan diperkuat dengan pendapat para ulama atau pendapat Rasulullah yang tersirat atau yang disampaikan melalui hadis itu boleh. Kemudian yang kedua, maknanya apa dari hukum itu kalian jelaskan juga sesuai dengan pendapat para ulama dan sesuai dengan hadis yang kalian temukan yang dapat memperkuat pendapat kalian sendiri. Seperti itu. Kemudian yang kedua, proses penyelenggaraan jenazah. Nah, di sini kayak sepertinya agak banyak. Ketika ditanya kenapa, itu kalian jelaskan kenapa dalam memandikan jenazah itu harus ada istinja, kenapa harus ada ini dan seterusnya. Kemudian dalam mengkafani jenazah itu, kenapa antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kemudian selanjutnya kenapa jenazah yang mati saat itu boleh tidak diapa gitu, itu boleh. Kemudian dalam mensolati jenazah, nah itu ketika dia laki-laki dia disolatkannya di mana posisi imam itu, kemudian perempuan itu di mana, kemudian kafan yang dibutuhkan untuk perempuan itu berapa, yang laki-laki itu berapa, alasannya apa.
dan seterusnya. Kalian jelaskan secara spesifik. Ini agak banyak di sini, tapi saya pikir cukup itu 45 menit untuk menyelesaikan tugas ini. Kemudian maknanya apa? Nah, ini maknanya boleh kalian tuliskan dalam suatu deskripsi, tidak spesifik seperti pada kenapa, seperti itu boleh. Kenapa umpamanya kafannya perempuan itu harus berapa, kafannya laki itu harus berapa, kenapa perempuan harus di mana disolatkannya, posisi imam, kemudian ketika jenazah laki posisi imam itu di mana, itu kenapa, itu nanti bisa kalian kasih jadi satu di sini. Nah, maknanya apa kalian jelaskan. Ini identifikasi ini kenapa, maknanya itu apa, itu nanti kalian jelaskan sesuai dengan pendapat para ulama. Di sini agak banyak tugasnya, tapi saya pikir itu kalian bisa selesaikan. Nah, kemudian dalam menyelesaikan tugas ini, kalian boleh menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Pertama, buku materi ajar, itu boleh kalian buka seluas-luasnya berdasarkan pemahaman kalian. Kemudian Al-Quran dan hadis, sini harusnya saya tulis juga hadis, itu boleh kalian gunakan. Kemudian kalian menggunakan handphone dan jaringan internet. Nah, itu boleh untuk literasi kalian, sebagai bahan referensi kalian, sebagai untuk memperluas pengetahuan kalian dalam menyelesaikan tugas ini. Selanjutnya ada proyektor dan laptop. Nah, proyektor dan laptop itu kalian tidak harus bawa sendiri. Itu nanti kalian gunakan. Yang saat ini saya gunakan laptop saya ini dan proyektor yang tersedia di sekolah. Itu tujuannya untuk mempresentasikan tugas yang sudah kalian kerjakan. Nah, kemudian setelah kalian menyelesaikan tugas kalian itu, kalian menarik sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini boleh berdasarkan pemahaman kalian sendiri. Umpama, kenapa penyelamat jenazah itu hukumnya fardu kifayah umpamanya? Kenapa dia bukan sunat? Kenapa dia bukan fardu ain? Nah, gitu kan. Tapi di sini kenapa dia fardu kifayah, kalian jelaskan. Cukup itu aja, tidak perlu kenapa dia harus sunat, tidak perlu. Jadi kenapa hukum penyelenggaraan jenazah itu adalah fardu kifayah, kenapa, dan maknanya apa dari hukum itu. Kemudian ini mungkin yang agak panjang, kenapa dalam proses penyelenggaraan itu harus laki-laki ini, kenapa agar apa gitu. Ini agak banyak. Seperti itu, saya harap kalian bisa mengerjakannya dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh, dengan baik, mengikuti langkah-langkah yang saya berikan. Dan ketika nanti ada sesuatu yang kalian kurang mengerti, kalian boleh bertanya dalam proses pengerjaan. Dan ini adalah contoh gambar bagaimana orang bekerja dalam kelompok, dalam situasi yang baik, dalam situasi yang kondusif, sesuai dengan pedoman kita P5 dalam kurikulum Merdeka ini, yaitu bergotong royong, aktif, saling membantu, bahu-membahu dalam menyelesaikan masalah. Anggap persoalan ini adalah masalah aktual kalian, harus kalian selesaikan. Jadi di sini ada yang membaca Al-Quran, ada yang berdiskusi, dan ada yang menemukan dari literatur lain. Demikian petunjuk LKPD yang harus kalian kerjakan. Dan saya ucapkan terima kasih dan selamat mengerjakan.